Bapak waktu sebelum ada tempat ini, Bapak tidurnya di mana? Ya kadang-kadang di jalan aja. Udah berumah tangga atau belum? Ya udah, cuma udah cerai. Ini telur dadarnya tinggal sedikit, ini sisa buat malam ya? Ya sisa Iya. pagi. Ini nanti buat makan selanjutnya. Nah ini, wow tempatnya. Cakap kan. Bapak udah lama tinggal di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sore ini saya berada di Kota Serang, tepatnya di pinggir rel kereta api. Nah ini sejauh mata memandang, ini adalah rel kereta api Serang menuju Cilegon. Nah, di tengah perjalanan mata saya tertuju pada sebuah pondok yang tampilannya cukup unik, serem, aneh, dan membuat hati saya tergerak untuk mencoba mencari tahu apakah ada orang di dalamnya. Sekarang langsung aja kita dekati gubuk tersebut. Mudah-mudahan ada penunggu gubuk tersebut. Sini. Assalamualaikum. 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 Bapak tinggal di sini? Iya. Dengan Pak siapa? Sendiri Pak. Enggak. Dengan namanya Pak siapa? Pak Hairul. Pak Hairul. Saya relawan Detik Asa. Iya. Ya. Mau ngajak Bapak ngobrol-ngobrol sebentar. Oh, Detik Asa ya? Masa lupa sama saya? Iya. Emang Bapak tahu saya? Ya yang pernah ketemu di Jambatan Layang, mandi Jambatan Layang Cibubur. Maksudnya? Ya pernah ngebantu Bapak, masa Bapak lupa sama saya? Di kolong? Ya. Bantu saya? Iya. Bapak bantu saya bantu dalam hal? Mandiin Bapak Ujang itu. Mandiin Bapak Ujang. Oh Pak Ujang? Iya Pak Ujang. Jadi Bapak tahu dengan saya? Tahu kalau saya mau Detik Asa? Ya, mungkin Bapak lupa sama saya, udah lama. Oh. Nah dulu Bapak bantu saya ngapain dulu? Ya, bantu mandiin. Bantuin bopong ya? Ya ngebopong. Oh. Pak Ujang itu. Iya Pak Ujang, Pak Zul yang diantarin ke Padang? Iya. Orang Rangkas itu. Oh, jadi Bapak. Tapi ini memang nggak disangka-sangka ya. Iya. Pada saat itu Bapak membantu di Cilegon. Cilegon. Nah Ya. sekarang kita bertemu di Serang. Makanya saya nggak kepikiran bahwa itu tuh Bapak. Oh. Ya mungkin udah lama gitu. Iya, ini udah lama, udah setahunan, udah. Ya namanya orang mulung kan kotor ya. Pak, saya pingin lihat rumah Bapak dulu, boleh? Boleh dibuka ini. Oke, boleh. Gelap Pak. Oh, gelap? Iya. Dia di sini tanpa lampu hidupnya. Sekarang kita masuk ke dalam rumah Pak Hairul, ke gubuknya. Bentar Pak. Nah ini, wow tempatnya.
acak-acakan. Bapak udah lama tinggal di sini? Ya kalau tinggal di sini belum lama, di Serang udah lama, hampir Serang Cilegon tuh 25 tahunan. Oh. Mentang-manting di jalanan aja. Jadi kalau yang untuk di Gubuk ini, Pak, udah lama tinggalnya? Kalau di Gubuk ini ya kira-kira setahun lah. Udah setahun. Ini tempat seperti ini untuk kebutuhan makan atau air ini dari mana, Bapak? Ya kadang-kadang ngambil dari yang punya tempat aja. Oh, dari yang punya air, Bapak Iya, ambil air iya. ya. Ha. Itu di depan saya lihat tuh ada tungku, Bapak mau masak? Ya masak kadang-kadang. Masak kadang-kadang Ya ya. kadang-kadang makan di luar kan nggak cukup. Bapak profesinya apa nih? Pemulung ya. Bapak mulung. Iya. Ya. Jadi kalau memulung, kalau dibeli terus nggak cukup ya? Iya kadang-kadang ya 2 hari sekali ngejual gitu. Ya buat makan-makan aja. Ya, Kalau memulung gimana? Tiap hari atau ya bagaimana? tiap hari, Tiap hari ya. pagi sampai siang sore gitu. Oh, memulung gitu. Malam ya. pulang pagi. Malam pulang pagi. Oh, terus tidur istirahat di sini. Oke. Ya, istirahat sini kadang-kadang di luar. Ini tempatnya teman-teman sangat apa ya? Pengap, gelap. Ya cukup seram saya pikir. Kayak Ya serem panas. seram panas. Nggak banyak nyamuk di sini, Pak. Ya pakai bakar-bakar badak Oh. kayak gini nih. Pakai bakar apa? Badak tuh kayak. Oh, nyamuknya juga banyak ini tuh. Iya. Jadi Bapak kalau malam bakar ini. Iya kalau belum berangkat. Oh, kalau tidur malam bakar ini, Iya. gitu. Biar jadi dia keluar ya. Iya. Pantasan teman-teman ini banyak numpuk di sini nih, bekas ini telur ini tuh. Iya Tuh. badak obat nyamuk. Oh, ini jadi obat nyamuk. Iya. Jadi kalau kayak gini nyamuknya ini. Hilang Kabur. nyamuk kabur. Oh, nih dia nih memasak tuh. Sampai ada cobek juga segala nih buat ngulek sambal. Tuh, ini habis masak mie dia. Nih peralatan ininya juga, peralatan dapurnya lengkap semua loh. Ini apa nih? Ya dapat ngumpulin. Ini telur dadar. Iya. Ini telur, oh ada mie. Ini telur dadarnya tinggal sedikit. Ini sisa Iya. buat malam ya? Ya sisa Iya. pagi. Ini nanti buat makan Iya. selanjutnya. Ya, nah jadi ya saya paham lah ya, saya paham dengan kehidupan beliau seperti ini, ya memang harus irit-irit. Ini sepertinya satu telur dibagi-bagi Iya. dari pagi, siang, sama untuk malam. Iya. Nah ini untuk malam teman-teman sekecil ini, ya cukup memprihatinkan lah. Tapi dia berusaha, kalau dihabisin pagi, ya otomatis besar pengeluarannya Pak. Ya. Nah ini Nggak mie-nya. ada duitnya. Nggak ada duitnya ya. Ini mie-nya, ini buat malam, disisain buat malam. Gitu. Itu nasinya. Nasinya ada juga. Pemasak nasi. Nah ini nasinya nih. Tuh, dia masak dia. Walaupun tempat seperti ini, Pak Hairul nih memasak luar biasa nih Pak Hairul ini. Ini air-airnya nih. Jadi air dapat minta Pak. Iya air mentah. Oh, air mentah. Kemudian Bapak masak di sini ya. Iya. Tapi Pak Hairul, satu nih kritikan saya, ya. Tempat boleh sumpah, boleh kecil, tapi jangan berantakan. Ya, ini kan kotor banget, nih, banyak sampah. Ya namanya nggak kepegang orang nyari makan di luar. Sebaiknya nih Bapak bersihin, rapihin. Jadi kalau rumah kita, tempat kita, seburuk apapun rumah kita, kalau kondisinya bersih, kita akan lebih tenang tinggal di rumah, lebih enak, lebih nyaman. Iya, Ya. daripada di jalan. Nanti dirapihin ya. Iya. Oke. Nah Ini sekarang, kalau hujan bocor ini, Mas. oh ini bocor. Bocor, makanya kasirnya taruh sana. Iya. Tapi ini memang sengaja ya rumput-rumput ini, tumbuh-tumbuhan ini dibiarkan ya. Iya,
tumbuh sendiri. Oh, tumbuh sendiri. Biar adem, malah Biar adem. panas. Kita sekarang tepatnya berada persis di depan gubuknya Bapak Hairul. Ini agak rada-rada serem ini, agak rada-rada serem dengan tampilan visual rumahnya, gubuknya banyak akar-akar. Dengan hari semakin gelap, ini menuju maghrib, kita sempatkan dulu ngobrol, makanya kita keluar ngobrol persis di depan rumahnya Pak Hairul. Pak Hairul ini sebenarnya orang mana, Pak? Orang Pontang. Orang Pontang? Iya. Pulangnya sekali berapa kalau ke Pontang? Nggak tentu, tergantung rezeki. Ya kadang-kadang ya 3 bulan. Ini aja udah ya muter-muter aja, udah ada hampir 3 tahun. Nggak pulang-pulang? Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Di Pontang itu yang ada siapa? Ada istri Bapak atau bagaimana? Nggak ada orang tua. Orang tua. Orang tua cowok doang. Pontang Domas. Oh, Domas. Oh, jadi sehari-hari Bapak di sini aja, di Serang aja ataupun di Cilegon? Ya muntang-manting, dulu malah di Cilegon. Setahun di Serang, kadang-kadang balik kalau sepi. Balik lagi ke Serang, muntang-manting aja gitu. Iya. Sampai nggak kerasa, kira-kira hampir 25 tahunan. Berarti Bapak udah berumah tangga atau belum? Ya udah, cuma udah cerai. Udah berpisah. Punya anak? Punya 1. Anaknya sekarang di mana? Di ibunya, Oh, di ibunya. di Jawa. Oh, istri orang Jawa. Jawa, Cirebon. Umur berapa anak sekarang? Ukuran 25. 25 tahun. Iya. Nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Semenjak Bapak berpisah, waktu itu anak umur berapa? Umur 2 tahun setengah. Semenjak itu nggak pernah ketemu Bapak? Pernah ketemu. Bapak nggak pernah mencari ke Jawa, ke sana, atau Bukannya nggak mencari, cuma ya kebutuhan, nggak punya ongkos. Jawa mana Pak ya anaknya? Jawa, Cirebon. Jadi Bapak udah berpisah udah berapa tahun? Dari 98. Dari 98 ya? Iya. Udah 20-an tahun ya? Iya. Udah 20 tahunan lebih ya? Anak Bapak pernah nggak mencari ke sini? Nggak pernah. Mencari Bapak ke Pontang sana mungkin? Ya pernah ke Serang sekali, nggak ketemu. Iya, suruh tinggal di Cirebon. Bapaknya nggak mau? Ya bukan nggak mau, nggak ketemu. Oh gitu. Tapi andaikan anak Bapak mengajak Bapak pindah ke Cirebon, Bapak masih bersedia? Ya kalau sehari 2 hari bersedia, kalau seterusnya nggak betah saya. Tapi Bapak juga sudah berpisah ya dengan istri? Iya. Ya paling sewaktu-waktu. Kalau ada rezeki pengen Melihat anak ya? ketemu anak. Ini juga Karena udah kan- kangen nih, ada iya. 10 tahunan, 15 tahun. Dari tahun 98 itu Bapak nggak pernah ketemu? Pernah ketemu sekali, udah gede. Tahun 2015 kemarin. 2015 dia ke sini. Saya yang ke sana. Oh, Bapak ke Cirebon sana? Iya. Berarti udah pernah ketemu ya? Udah. Udah menikah anaknya? Belum waktu itu. Tahu sekarang. Nah, Pak Hairul kan profesi memulung ya? Iya. Itu memulung dari pagi sampai siang? Atau bagaimana tuh Ya jam dari memulung? pagi sampai siang. Dohor, istirahat, berangkat lagi. Kadang-kadang malam juga memulung juga? Ya malam berangkat jam segini, pulang pagi. Iya. Kalau belum dapat barang nggak pulang. Oh, belum dapat barang, belum pulang. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Hairul dapat berapa itu sekali memulung itu? Per hari kalau dirata-ratakan? Nggak tentulah. Ya paling ya kadang-kadang 15.000, ada 20.000. Ya habis buat makan aja. Variasi lah ya, nggak tentu. Makanya Pak Hairul Ya, memasak iya. biar irit-irit gitu ya. Yang hidup. Nah, Bapak kan memulung nih tiap hari, Pak. Ya, memulung tiap hari tentunya uang-uang Bapak juga terkumpul.
Bapak ada yang Bapak biayain atau bagaimana? Ya ada, kalau ada rezeki ya pengen pulang ketemu orang tua ngasih. Orang tua masih ada? Masih ada. Yang Masih ada. cowok. Orang cowok, yang cewek? Udah yang nggak ada. perempuan udah meninggal. Di Pontang juga ada keluarga. Tetapi Pak Hairul memilih tinggal yang di tempat seperti ini. Kalau saya lihat ini benar-benar tidak layak lah, tidak layak tempat ini Bapak untuk tempat tinggal. Pengap, sumpek, banyak nyamuk gitu. Kenapa Bapak memilih di sini? Ya daripada nggak punya tempat, lebih baik ditempatin aja, lumayan buat istirahat. Ya buat nyimpen baju. Ya, Ya kalau bisa mandi kan capeknya hilang. iya. Kalau nggak mandi kan sakit badannya. Biasanya kalau Bapak waktu sebelum ada tempat ini, Bapak tidurnya di mana? Ya kadang-kadang di jalan aja. Di jalan aja, di emperan-emperan gitu Emperan ya? toko. Oh, emperan-emperan toko. Kalau mau mulung, Pak, Iya. itu bawa karung atau dengan gerobak, Pak? Bawa karung. Bawa karung ya? Ada. Nah, Bapak kan memulung ya tiap hari ya? Tentunya di jalanan tuh banyak hal yang terjadi, Pak ya? Iya. Baik suka maupun duka. Iya. Pengalaman Bapak yang terberat di jalanan itu yang terkadang membuat tuh Bapak tuh merasa sedih. Apa pengalaman Bapak yang membuat Bapak tuh merasa sedih Ya. hidup di jalanan? Yang sedih pas hari Lebaran aja. Orang kan kumpul di rumah, kalau saya kan di jalan, sedih gitu. Kalau ngeliat orang pada salam-salaman tuh. Iya, ini aja udah hampir 5 Lebaran nggak pulang. Untang-manting di jalan aja. Iya. Lebaran ini nggak pulang, haji nggak pulang, puasa nggak pulang. Nah, kalau tidur di jalan, pernah nggak mengalami hal-hal yang atau diganggu orang atau apapun itu? Ya kalau diganggu enggak, cuma ya kadang-kadang ada orang yang nggak seneng kan suruh pindah. Oh. Jangan nyandar di sini. Ya namanya saya kotor kan. Ya namanya di jalan kadang-kadang kan naruh kardus apa, dusir. Oh, di sini itu ya. Dusir pernah di Cina ya. Jangan tempat di sini katanya. Iya. Mau ditempatin ada yang mau beli. Ya kesannya gitu. Ya namanya orang kita numpang ya otomatis ngikutin arus. Iya. Nah, ketika Bapak mendapat perlakuan terkadang terasa direndahkan, Iya. terasa dilecehkan gitu, ada nggak perasaan sedih atau bagaimana, Pak? Ya ada sedih ya. Ya kadang-kadang ya perasaan sedih, namanya ya mungkin nasib. Ya kadang-kadang sedih gitu. Ya diomelin orang. Sedih mah sedih aja kadang-kadang. Cuma mau gimana lagi. Iya. Iya pengen pulang istirahat, buat makan yang nggak ada di rumah. Ya namanya orang udah pernah nikah kan bukan tanggungan orang tua. Iya, udah. Iya. Udah nggak tanggung orang tua lagi karena Iya. Bapak kan sudah dewasa. Bapak kan dari dulu profesinya memulung aja atau Mulung. bagaimana, Pak? Iya mulung. Dari Bapak lajang atau Enggak, bagaimana? dulu mah ya tani ikut orang tua. Oh, dulu bertani Tani di waktu sawah. di Pontang, di Empang, di Tambak. Terus Ya sekarang udah punya istri keluar. Usaha kenapa sendiri. Bapak memilih menjadi pemulung, Pak? Ya biar nggak ngerepotin orang tua gitu. Yang penting halal. Iya sih, memang yang penting halal gitu ya, halal lah. Halal. Memulung juga halal gitu, tidak yang penting tidak mengambil hak orang gitu kan. Ya. Tetapi artinya kan begini, Pak. Ya. Selagi kita masih bisa bekerja yang lebih pasti gitu, yang lebih pasti, misalnya Bapak menjadi buruh kasar, banyaklah saya pikir yang lain-lain. Nah, kenapa pilihannya jatuh ke memulung gitu loh, Pak?
ya kuliah aja pakai duit, kerja pakai duit, kerja di pabrik. Iya. Yang nggak bisa bayar, istilah kan mau kerja di pabrik itu kan Pak tidak punya ijazah juga gitu. Bapak pernah sekolah? pernah SD sih ke ijazah. SD, sampai SD aja. Pak, ini kan sekarang kan udah bertahun-tahun Bapak hidup di jalan ya. Sementara umur Bapak juga sudah semakin bertambah. Ya. Saya pikir tidak akan selamanya Bapak seperti ini gitu ya. Akan kuat memuluk sana kemari. Ya. Apa harapan terbesar Bapak ke depannya? Ya kalau ada rezeki apa yang istirahat ke rumah gitu. Ya di 2026 ini. Maksudnya ada rezeki istirahat di rumah, maksudnya gimana? Ya usaha apa di rumah gitu. Oh, jadi maksudnya kalau ada rezeki ingin usaha, Ya gitu. usaha ngebelin gitu. Ya walaupun ngerongsok ngebelin pakai gerobak. Oh, beli rongsok Ya gitu di ya. rumah aja gitu. Oh, beli rongsok di rumah. Iya. Oh gitu. Oh, itu harapan Bapak ya bisa membeli rongsokan. Jadi Iya, Bapak yang nampung gitu ya. Iya bisa kayak orang-orang gitu. Iya, Bisa iya. ngerubah nasib. Oke. Biar Ya. jadi orang. Jangan mulung kayak gini terus capek. Insya Allah mudah-mudahan ada rezeki Bapak bisa untuk modal membeli barang-barang pulungan ya. Iya. Jadi bukan Bapak lagi yang mencari kesana kemari, tetapi Bapak membeli punya pemulung-pemulung lain ya. Nah dengan begitu hasilnya juga akan lebih Pak ya. Ya. Akan lebih. Ya mudah-mudahan Pak ya. Insya Allah jika Bapak rajin bekerja, Bapak giat, Bapak gigih, insya Allah rezeki itu akan datang. Bapak, ini rezeki sedikit buat Bapak. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti Bapak beli beras ya, beli kebutuhan minyak, beli kebutuhan makannya. Karena hari sudah mulai maghrib, menjelang maghrib, kita sudahi dulu Pak obrolannya. Insya Allah ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami sore ini. Mohon support dan doanya buat Bapak Hairul. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan dalam mencari nafkah, sehingga beliau bisa mewujudkan keinginannya menjadi penampung rongsok. Oke teman-teman, berhubung hari sudah menjelang maghrib, kita sudahi dulu obrolan bersama Bapak Hairul. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.